Teman-teman merinding. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu terlimpah pada kalian. Kali ini, Mimin akan membacakan sebuah cerita horor khusus buat kalian yang ditulis oleh akun Twitter Bagir Alaidrus @bagirals, berjudul Gerbang Pembatas. Jangan biarkan gerbang terbuka, atau kegelapan akan datang menghancurkan. Selamat menyimak. Semenjak pandemi melanda, banyak orang yang merasakan perbedaan dalam hidup mereka. Hal ini pula yang dirasakan banyak anak muda yang biasanya menginginkan kebebasan untuk kesenangan mereka. Hal ini pula yang terjadi pada seorang anak bernama Keisa. 2 tahun terakhir ini menjadi pengalaman hidup paling membosankan baginya. Tidak pergi ke sekolah, tidak bisa leluasa bertemu teman-teman, dan yang paling buruknya, masa-masa SMA yang harusnya jadi bagian terbaik dalam hidup harus sirna karena pandemi. Namun, beruntungnya, di tahun kedua ini semuanya sudah jauh lebih baik. Keisa bisa pergi keluar dengan leluasa tanpa harus merasakan ketatnya protokol kesehatan. Walaupun di beberapa tempat masih ada yang menerapkan protokol yang ketat. Keisa adalah anak tunggal. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan juga neneknya. Keisa bukan anak yang akrab dengan ibunya. Ia justru lebih akrab pada neneknya. Di suatu pagi, Keisa bangun lebih pagi dari biasanya karena ia merencanakan pertemuan dengan sahabatnya Karin dan Tasya. Mereka merencanakan perjalanan ke taman tengah kota yang sudah mulai dibuka untuk umum. "Keisa," panggil ibu. Keisa beranjak ke dapur, di mana ada ibu yang sedang menyiapkan sarapan untuknya. Ibu hanya ingin memastikan kalau Keisa sudah bangun, karena ia berpesan pada ibunya untuk membangunkannya di pagi hari. "Ibu sudah buatin sarapan, kamu makan dulu sebelum pergi," ucap ibu. Keisa beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelahnya, Keisa bersiap-siap untuk pergi. Sebelum berangkat, Keisa mengisi perutnya dengan nasi goreng yang ibu buat sebelumnya. Setelah selesai, ia pamit pada ibu dan neneknya dan pergi menggunakan ojek online. Sesampainya di taman kota, kedua temannya sudah sampai lebih dahulu. Perasaan senang menyelimuti mereka karena area taman kota pada akhirnya dibuka kembali setelah 2 tahun ditutup karena pandemi. "Ya Tuhan, akhirnya bisa bebas lagi," ucap Karin. "Iya Rin, senang sekali akhirnya pandemi mulai menghilang," ucap Keisa. Tasya hanya terdiam melihat kedua temannya yang asik menikmati suasana di taman. Banyak pedagang yang berjejer di sepanjang area taman karena cuaca belum terlalu panas. Banyak orang-orang yang berfoto maupun berjalan santai mengelilingi area taman. Puas mengelilingi taman, Keisa, Karin, dan Tasya duduk di sebuah kursi sambil memakan jajanan yang mereka beli sebelumnya. Mereka membicarakan banyak hal, namun Tasya terlihat tidak seantusias Keisa dan Karin. Tasya banyak melamun, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Kamu kenapa, Tasya? Kok dari tadi diam terus?" tanya Keisa. Tasya menghela nafas sambil menatap ke arah Keisa dan Karin. "Tidak apa-apa kok, cuma lagi bete saja,"
jawab Tasya. Keisa dan Karin tahu kalau Tasya sedang tidak baik-baik saja. Mereka mendesak Tasya untuk menceritakan apa yang sedang mengganggunya. "Tasya, kamu kalau ada masalah ngomong dong. Kamu tidak menganggap kita apa?" ucap Karin. Karena desakan teman-temannya, Tasya mulai mengutarakan apa yang sedang ia pikirkan. "Ibu bilang kalau aku harus menjenguk nenekku di kampungnya," ucap Tasya. "Ya, terus apa yang membuat kamu beban?" tanya Keisa. Tasya menundukkan kepalanya sambil berkata, "Masalahnya, aku harus ke sana sendiri. Ibu tidak bisa ikut, dan aku belum pernah ke sana sekalipun. Belum lagi ibu bilang perjalanannya jauh sekali." Tasya merasa sangat bingung, lantaran ibunya menyuruhnya untuk pergi tanpanya. Padahal Tasya hampir tidak mengenal keluarganya di sana. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi saat di kampung nanti. Pasti sangat canggung dan membosankan. Keisa dan Karin terus memberikan semangat untuk Tasya. Namun sepertinya pikiran Tasya sangat semu, tidak ada kesenangan yang ada di wajahnya. Sebagai sahabat, Keisa dan Karin merasa tidak tega melihat kondisi Tasya yang terlihat sangat tidak siap untuk melakukan perjalanan itu. "Memang kamu kesananya kapan, Tasya? Terus berapa lama kamu di sana?" tanya Keisa. "Lusa, Kei. Kayaknya sih 1 mingguan," jawab Tasya dengan wajah yang datar. Keisa berusaha mencari. Untuk membantu Tasya, terlintaslah ide di kepalanya. "Tasya, kalau misalkan aku ikut nemenin kamu, boleh tidak ya kira-kira?" tanya Keisa. Tasya menegakkan kepalanya sambil menyuruh Keisa mengulang apa yang dia katakan. "Ya, bagaimana kalau aku ikut kamu ke kampung? Biar aku bisa nemenin kamu, Tasya," ucap Keisa. Karin merasa itu ide yang bagus, dan dia pun ingin ikut dengan Tasya ke kampungnya. "Aku setuju, sudah lama tidak liburan," ucap Karin. Mendengar hal itu, wajah Tasya terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. Namun, ia tidak bisa mengiyakan keputusan teman-temannya karena harus bertanya pada ibunya terlebih dahulu dan akan mengabari Keisa dan Karin secepatnya. Keisa dan Karin pun harus membicarakan hal ini pada orang tua mereka. Karena hari mulai siang, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kebetulan sekali ibunya sedang menonton di ruang tamu. Keisa mendekat ke arah ibunya dan mulai membicarakan rencana kepergiannya ke kampung Tasya. Namun sayangnya, ibu tidak mengizinkan Keisa dengan alasan tidak ada yang akan mengawasinya. Dengan lantang, Keisa terus meyakinkan ibunya, "Ibu, Keisa sudah dewasa, masa iya kemana-mana harus ada yang dampingin?" ucap Keisa. "Kamu sama teman-teman kamu masih labil pikirannya. Ibu tidak akan tenang kalau kamu pergi jauh," tegas ibu. Mereka terus berdebat. Keisa bersikeras terus meyakinkan ibunya kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Perdebatan mereka membuat nenek keluar dari kamar dan menanyakan apa yang membuat mereka berdebat. Keisa dengan raut yang kesal memberitahu neneknya tentang rencana perjalanannya berkunjung ke kampung Tasya. Di situ pula, ibu terus menyela pembicaraan yang dilontarkan oleh Keisa. Namun, nenek berusaha meluruskan perdebatan mereka. Nenek menyuruh ibu untuk mengizinkan Keisa pergi, karena nenek yakin Keisa bukan anak yang ceroboh dan bisa menjaga dirinya. "Kamu izinin anak kamu pergi, hitung-hitung liburan. Sudah 2 tahun ini, dia tidak pernah kemana-mana," ucap nenek. Walau terasa kesal, karena nenek tidak membela keputusan ibu.
Namun, pada akhirnya ibu mengizinkan Kaisa pergi. Ibu ngizinin kamu pergi, tapi ingat buat jaga diri dan jangan bertindak macam-macam, ucap ibu. Ibu, tenang saja, Kaisa janji tidak akan ada masalah, ucap Kaisa dengan senangnya. Kaisa merasa sangat senang, lalu meminta maaf pada ibunya karena sikapnya yang kurang baik sebelumnya. Sekarang, Kaisa hanya perlu menunggu kabar dari Tasya yang sedang meminta izin membawa Kaisa dan Karin ke kampungnya. Hingga malam hari belum juga ada kabar dari Tasya. Karena bosan, menunggu Kaisa menghubungi Karin untuk menanyakan apakah ia diizinkan untuk ikut ke kampung Tasya. Kabar baiknya, Karin pun diizinkan orang tuanya untuk melakukan perjalanan ke kampung Tasya, yang berarti mereka sudah tenang dan hanya harus menunggu Tasya mengabarinya. Namun, hingga jam menunjukkan pukul 11, belum juga ada kabar dari Tasya. Perlahan, harapan Kaisa mulai pudar dan sepertinya perjalanan yang ia bayangkan akan menyenangkan tidak akan pernah terjadi. Karena merasa mengantuk, Kaisa menutup mata dan mulai tidur. Di pagi harinya, ada panggilan masuk di HP-nya yang membuatnya terbangun. Kaisa menjawab panggilan itu, yang ternyata panggilan itu dari Tasya yang memberitahu kalau Kaisa dan Karin bisa ikut bersamanya ke kampung. Kaisa sangat senang mendengar kabar itu karena sebelumnya ia mengira kalau rencananya akan gagal. Kaisa pun memberitahu ibu dan neneknya kalau ia akan melakukan perjalanan esok hari. Untuk mempersingkat waktu, Kaisa mulai mempersiapkan perlengkapan yang akan ia bawa. Beberapa saat kemudian, Tasya kembali menelpon Kaisa. Kali ini ia menyuruh Kaisa dan Karin ke rumahnya karena ada yang ingin disampaikan oleh ibunya Tasya. Tanpa pikir panjang, Kaisa bersiap-siap untuk ke rumah Tasya. Sebenarnya, apa yang ingin disampaikan ibunya? Kaisa berpikir, mengapa tidak menyampaikannya lewat telepon saja? Kaisa pergi menggunakan ojek online. Sesampainya di depan rumah Tasya, ada Karin yang sedang berdiri di depan gerbang rumah Tasya. Kaisa pun menghampirinya. "Rin, lagi ngapain kamu? Kok tidak masuk?" tanya Kaisa. "Aku nungguin kamu, Kay. Tidak enak kalau mau masuk sendiri," jawab Karin. "Ya ampun, kan ada Tasya di rumahnya." "Ya sudah, kita masuk yuk," ucap Kaisa sambil berjalan masuk ke rumah. Tasya menyambut mereka dan mempersilahkan untuk masuk. Karin dan Kaisa disuruh menunggu ibunya di ruang tamu. Setelah itu Tasya ke dapur untuk membuatkan mereka minuman. Tidak lama kemudian, ibunya Tasya muncul dan menyambut Kaisa dan Karin. "Maaf ya, ibu habis beresin gudang. Kalian sudah lama?" tanya ibu Tasya. "Baru sampai kok, Bu. Tenang saja," ucap Karin dan Kaisa. Tasya mendekat ke ruang tamu dengan membawa minuman dan makanan. Tasya pun menyuruh ibunya untuk mengatakan hal yang ingin disampaikan pada mereka. "Sebelumnya, ibu mengucapkan terima kasih sekali karena kalian mau menemani Tasya pulang ke desa ibu. Tapi ada yang perlu ibu kasih tahu ke kalian. Kebetulan ini pertama kalinya juga Tasya ke sana. Desa ibu namanya Desa Kalamtaru," ucap ibu Tasya. Kaisa, Karin, dan Tasya sempat bingung karena apa yang disampaikan ibu Tasya sebenarnya tidak terlalu penting. Namun, entah kenapa, raut wajah ibu Tasya sangat tegang dan gelisah saat menjelaskan tentang kampungnya. Di desa ibu itu, orang-orangnya masih pada kuno. Wajar saja letaknya di pedalaman. Orang-orangnya masih memegang teguh tradisi dan kepercayaan yang sudah ada secara turun-temurun. Jadi,
Ibu harap semoga kalian terbiasa dengan hal itu, ucap Ibu Tasya. Oh, begitu ya Bu. Kita sih tidak masalah, soalnya kita tidak akan macam-macam kok di sana, ucap Keisa. Iya, Ibu percaya. Satu hal lagi, kalian jangan pergi ke sembarang tempat tanpa pengawasan penduduk di kampung itu. Soalnya di wilayah itu masih banyak hewan liar. Pokoknya di sana ada pamannya Tasya. Dia yang akan mengawasi kalian selama di sana, ucap Ibu Tasya. Keisa dan Karin merasa sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Tasya bukanlah hal yang begitu intens. Rasanya tanpa diberitahu pun mereka sudah paham dengan tempat yang akan mereka kunjungi. Baik Bu, kita paham, ucap mereka. Lama berbincang mengenai kampung yang akan mereka datangi. Karin dan Tasya harus pamit karena mereka harus menyiapkan keperluan yang akan mereka bawa. Tasya mengantar mereka berdua ke depan. Setelah keluar dari rumah Tasya, Karin bertanya pada Tasya tentang sikap ibunya yang terlihat aneh saat menjelaskan tentang kampungnya. Tasya menghela nafas sambil berkata, "Kalau aku ngomong jujur, kalian janji ya tidak akan ketakutan," ucap Tasya. "Memang ada apa sih Tasya? Kamu malah bikin aku penasaran nih," ucap Keisa. "Dulu ibuku pernah cerita kalau di kampung itu dia tidak pernah merasa tenang kalau hari sudah mulai gelap," ucap Tasya. "Ya wajar sajalah Tasya, kan kata ibu kamu wilayahnya itu terpencil dan ada di pedalaman. Di malam hari pasti banyak hewan buas yang berkeliaran," ucap Karin. "Tapi ibuku bilang," ucap Tasya dengan suara lirih. "Bilang apa Tasya? Kamu jangan setengah-setengah kalau ngomong," ucap Karin. "Ibuku bilang ada yang lebih ditakutin daripada hewan buas." Karin dan Keisa terdiam sejenak. Namun Keisa berusaha mengalihkan pembicaraan itu. "Sudah jangan bahas macam-macam. Kita akan mau liburan. Yang kita harus pentingin ya senang-senang," ucap Keisa. Keisa kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan semua kebutuhannya. Rencananya mereka akan pergi di pagi hari. Sempat merasakan keraguan sesaat karena terpengaruh oleh apa yang Tasya ucapkan. Keisa berpikir, apakah yang Tasya maksud tentang hal yang lebih menyeramkan dari hewan buas itu? Tentang hantu? Keisa mulai mengantuk dan menutup matanya. Tepat di pagi hari, Keisa terbangun dengan perasaan penuh semangat. Keisa mulai bersiap-siap. Sebelum berangkat ia memastikan tidak ada barang yang ia lupakan. Setelah merasa yakin, ia pamit pada ibu dan neneknya. Sebelum berangkat, ibunya terus mengingatkan untuk selalu menjaga dirinya baik-baik. Begitupun neneknya yang mengingatkan untuk tidak merepotkan di sana. Rencananya mereka akan melakukan perjalanan menggunakan bis. Keisa pun berangkat ke halte di mana mereka berkumpul untuk memulai perjalanan. Sesampainya di halte, seperti biasanya, Keisa selalu datang paling akhir dibanding kedua temannya yang sudah ada di sana sejak 20 menit sebelumnya. Mereka pun naik ke bis dan memulai perjalanan mereka. Perjalanan menggunakan bis memakan waktu sekitar 3 jam. Setelah itu, mereka turun dan melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum. Beberapa jam kemudian, "Tasya, aku boleh tiduran dikit tidak? Masih ngantuk nih," ucap Keisa. "Janganlah Kei, kamu nyesel kalau tidur selama perjalanan. Lihat deh pemandangannya," ucap Tasya sambil menunjuk ke arah jendela bis. Keisa yang tadinya kerasa mengantuk menjadi segar karena melihat pemandangan pesawahan yang sudah menguning.
Beberapa petani juga terlihat sedang menyusuri area sawah. "Tasya, sepertinya aku bakal suka sekali di kampung kamu kalau tiap hari melihat pemandangan seperti ini," ucap Karin. "Di sini bukan kampungku, kampungnya masih jauh sekali," ucap Tasya. Walaupun merasa tenang karena banyak pemandangan yang sangat indah, ternyata perjalanan yang jauh membuat mereka sedikit bosan di angkutan umum. Hampir 2 jam mereka di angkutan umum itu, dan 6 jam secara keseluruhan mereka melakukan perjalanan. Sampai pada akhirnya, angkutan umum itu berhenti karena sudah sampai di titik akhir jalurnya. Keisa, Karin, dan Tasya turun dari angkutan umum itu. Suasana di tempat itu mulai berbeda. Banyak tebing dan pepohonan yang mengelilingi mereka. Tasya memberitahu Keisa dan Karin kalau perjalanan masih jauh. Dari situ, mereka akan dijemput oleh ojek yang sudah disewa ibunya. Dari kejauhan, terlihat 3 orang yang mengendarai sepeda motor mendekat ke arah mereka. "Sepertinya ini jemputan kita," ucap Tasya. Ternyata benar. Mereka adalah orang yang disewa ibu Tasya untuk mengantar mereka ke kampungnya. Mereka menaiki sepeda motor itu dan melanjutkan perjalanan ke desa. Keisa, Karin, maupun Tasya tidak pernah mengira kalau lokasinya sangat jauh dan sangat terpencil. Perjalanan menggunakan motor sangat amat tidak nyaman. Jalannya penuh bebatuan dan pemandangan tidak sebagus sebelumnya, karena mereka hanya bisa melihat pohon-pohon besar sepanjang jalan. Sekitar 1,5 jam perjalanan mereka mulai memasuki wilayah hutan. Keisa, Karin, dan Tasya sempat merasa takut karena lokasinya benar-benar di luar dugaan mereka. Namun, salah seorang tukang ojek mengatakan kalau mereka akan segera sampai. Beberapa menit kemudian, mereka sampai dan turun di depan sebuah gerbang berukuran besar lengkap dengan dinding kayu di sekelilingnya. Gerbang dan dinding kayu itu tingginya sekitar 3 meter. Tidak jauh dari gerbang, terlihat ada seorang pria berpakaian hitam sedang mendekat ke arah mereka. "Bagaimana perjalanan kalian? Kenalkan, saya Mang Badru," ucap pria itu. Ia menatap ke arah mereka bertiga seperti mencari sesuatu. "Maaf, kalau boleh tahu, Tasya yang mana ya?" tanya Mang Badru. Tasya mendekat sambil mengatakan, "Saya Tasya, Mang. Ada apa ya?" tanya Tasya. Mang Badru mendekat dan memeluk Tasya, walaupun rasanya aneh karena Tasya tidak mengenalnya. "Aku paman kamu, Tasya. Akhirnya aku bisa melihat keponakanku yang begitu cantik," ucap Mang Badru. Tidak heran kalau Tasya merasa canggung, karena ia hampir tidak mengenal keluarga ibunya sama sekali. Kemudian, Mang Badru menyuruh mereka untuk memasuki gerbang. Saat Mang Badru membuka gerbang, barulah terlihat kalau di dalam ada pemukiman di mana banyak rumah dan orang-orang yang sedang beraktivitas. Mereka pun memasuki gerbang, lalu Mang Badru kembali menutup gerbang itu. Dindingnya sangat tinggi, sehingga mengisolasi desa yang ada di dalamnya. Sekilas juga Keisa sadar kalau mereka tidak melihat penduduk yang beraktivitas di luar gerbang itu. "Mang Badru, maaf mau tanya, kalau tidak salah, saya tidak lihat ada orang di luar yang beraktivitas di luar gerbang?" tanya Keisa. "Iya, Neng. Warga tidak mau ambil resiko, soalnya ini kan wilayah hutan. Takutnya ada hewan buas yang menyerang. Makanya nenek moyang kita di sini membangun dinding kayu ini supaya penduduk aman," jawab Mang Badru.
Sebelum mengajak mereka ke rumah yang akan mereka tinggali, Mang Badru ingin mengajak Tasya menemui neneknya yang sedang sakit. Mereka sampai di sebuah rumah sederhana yang semua bagiannya terbuat dari anyaman bambu. Walaupun begitu, rumah itu begitu rapi dan terawat. Mang Badru mempersilahkan mereka masuk untuk menemui neneknya Tasya. Di dalam ruang pertama saat mereka masuk, nenek Tasya duduk dengan selimut yang menutup sekujur kakinya. "Silahkan masuk. Maaf kalau kondisi rumahnya seperti begini," ucap nenek itu. Mereka bertiga bersalaman dengan nenek itu saat bagian Tasya. Nenek itu menggenggam tangan Tasya. "Tanpa diberitahu pun, saya yakin kalau kamu adalah cucuku. Kamu mewarisi wajah ibu kamu," ucap nenek itu. "Iya, Nek. Saya Tasya, cucu nenek," ucap Tasya. Neneknya segera memeluk Tasya. Air mata tidak dapat lagi ditampung, karena menurut Mang Badru sudah sangat lama neneknya ingin sekali berjumpa dengan cucunya. Setelah momen mengharukan itu, Mang Badru segera mengantar mereka ke rumah yang sudah disediakan untuk tamu. Lokasinya tidak jauh dari rumah nenek. Rumah yang akan mereka singgahi terbilang sama seperti rumah lainnya yang ada di tempat itu. Mereka memasuki rumah itu dan merapikan barang-barang bawaannya. "Mamang, pamit dulu ya. Kalau kalian butuh apa-apa, Mamang ada di rumah nenek," ucap Mang Badru. "Iya, Mang Badru. Terima kasih," ucap Tasya. Mereka melihat sekeliling rumah yang akan mereka tempati untuk seminggu ke depan. Saat itu pula mereka sadar kalau di sana tidak ada listrik. "Astaga, Tasya, di sini tidak ada listrik. Aku baru sadar," ucap Karin. "Aku sih sadar, ya namanya wilayah perkampungan, pasti belum banyak yang dialirin listrik," ucap Kaisa. "Kamu kok tidak ngasih tahu sih, Tasya? Tahu begitu aku bawa banyak power bank," ucap Karin. "Maaf, aku lupa ngasih tahu." "Ya sudahlah, lagian di sini tidak ada sinyal. Baterai HP kamu pasti awet," ucap Tasya. Mereka juga merasa terbebani karena kamar mandi berada di luar rumah. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, namun tetap saja akan sangat menakutkan karena mereka harus melewati langit malam jika ingin menggunakan toilet. Di sore hari, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Kaisa membuka pintu dan ternyata Mang Badru membawakan mereka makanan karena ia tahu sejak sampai mereka bertiga belum makan. Mang Badru juga memberitahu mereka cara menyalakan lampu minyak. "Oh iya, Mamang kasih tahu ke kalian, kalau malam kalian tidak boleh keluar rumah sembarangan," ucap Mang Badru. "Oh, kenapa begitu, Mang?" tanya Tasya. "Iya, buat jaga-jaga saja, takutnya ada hewan buas yang tidak sengaja masuk," jawab Mang Badru. Mang Badru pun pamit dan mempersilahkan mereka untuk makan dan beristirahat. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, sebuah lanjutan cerita horor dari akun Twitter Bagir ala Idrus @Bagirals berjudul Gerbang Pembatas. Akan kembali Mimin bawakan buat kalian. Pertanyaan dan rasa penasaran kalian tentang apa yang terjadi di desa nenek
setelah gerbang pembatas terbuka? Semoga terjawab di episode kali ini. Jangan lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Selamat menyimak. Semoga kalian masih berani. Mereka menyantap sajian yang dibawa Mang Badru. Makanannya sangat sederhana. Ada nasi, sayur, daun singkong, singkong goreng, dan daun ubi. Walau sederhana, makanan itu sangat enak. Mungkin karena dimasak menggunakan kayu bakar. Dan malam pun tiba. Lampu minyak mulai dinyalakan. Kaisa melihat keluar rumah dari jendela yang tidak memiliki kaca. Suasana di malam hari sangat gelap. Terlihat beberapa orang berjalan menyalakan obor di setiap jalan. Kaisa, kalau mau ke toilet bareng ya. Aku tidak mau sendirian, ucap Karin. Iyalah, aku juga tidak mau keluar malam sendirian, sahut Kaisa. Suasana di desa itu sangat hening. Dalam gelap malam mereka bisa mendengar suara jangkrik, bahkan angin malam yang melewati pepohonan. Sesekali terdengar juga suara langkah kaki yang terdengar samar, namun perlahan semakin dekat. Kaisa kembali melihat keluar rumah. Ternyata ada dua orang yang sepertinya sedang berkeliling membawa obor. Tiba-tiba Tasya bangun dan mengatakan kalau ia ingin buang air kecil. Aku pengen pipis, anterin yuk, pinta Tasya. Ya sudah, ayo bangunin Karin dulu, takutnya dia mau ke toilet juga, ucap Kaisa. Kaisa mengajak Karin untuk pergi ke toilet bersama. Namun Karin sudah tidur karena kelelahan. Akhirnya Kaisa ke kamar mandi yang ada di luar rumah bersama Tasya. Saat pintu belakang dibuka, udara dingin masuk melewati mereka. Udara malam serasa menusuk kulit dan membuat merinding. Belum lagi suasana desa yang sangat gelap gulita. Namun langit malam terlihat tidak begitu gelap. Seakan-akan kegelapan hanya ada di antara mereka. Mereka menggunakan kamar mandi secara bergantian, saling menunggu di depan pintu. Saat Kaisa menunggu Tasya yang sedang menggunakan kamar mandi, Kaisa teralihkan oleh suara gamelan yang sepertinya berasal dari arah hutan. Kaisa yakin tidak salah dengar karena suaranya begitu jelas. Tasya, kamu dengar tidak sih? Itu ada suara seperti irama alat musik, tanya Kaisa. Tasya keluar dari kamar mandi sambil berkata, "Mana, Kai? Aku tidak mendengar apa-apa," jawab Tasya. Kaisa sangat yakin kalau suara itu berasal dari arah hutan, di luar pagar kayu yang mengelilingi desa itu. Namun, Kaisa merasa bingung karena ia yakin tidak ada pemukiman lain yang dekat dengan desa itu. Mereka kembali ke dalam dan segera pergi tidur. Pagi hari pun tiba. Mereka terbangun karena udara dingin yang masuk dari sela-sela dinding anyaman rumah. Udara di pagi hari lebih dingin dibandingkan udara malam. Bangun yuk, kita jalan-jalan pagi, ucap Tasya sambil membangunkan Kaisa dan Karin. Kaisa terbangun, lalu membersihkan matanya sambil berkata, "Ayo, jangan disia-siakan waktu pagi kita." Karin pun terbangun dari tidurnya. Mereka merapikan alas tidur dan segera pergi keluar rumah. Walau matahari belum terbit, namun langit sudah terlihat cukup terang.
Mereka berjalan menyusuri rumah-rumah di desa itu. Namun, sepertinya belum ada yang beraktivitas di luar rumah. Suasananya juga masih sangat sepi. Karena merasa terbatas dengan dinding kayu yang mengelilingi desa, Tasya berencana untuk jalan-jalan di luar desa. Namun, Karin dan Kaisa tidak setuju karena khawatir ada hewan buas yang masih berkeliaran di area hutan. "Jangan, Tasya, kamu ingat kan di wilayah hutan itu banyak hewan buas? Kamu mau diserang sama mereka?" ucap Kaisa. Akhirnya, Tasya membatalkan rencananya untuk jalan-jalan di area hutan. Namun, ia sangat ingin melihat hutan di pagi hari walaupun hanya sebentar. Karena Kaisa dan Karin merasa mungkin tidak berbahaya jika hanya melihat sejenak, mereka pun menuju ke arah gerbang utama. Setelah sampai di gerbang, Tasya dengan cepat mencoba membuka gerbang itu. Namun, suara teriakan terdengar dari jauh diikuti dengan seseorang yang membawa obor berlari ke arah mereka. "Apa yang kalian lakukan? Apa kalian mau membuat kita semua terbunuh?" ujar orang itu. Kaisa merasa bingung dengan ucapan pria itu. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikir bahwa Kaisa dan teman-temannya mau melakukan hal buruk? "Maaf, Pak, kami cuma mau lihat kondisi hutan di pagi hari, itu saja," ucap Tasya. "Pagi hari kalian bilang? Kalian lagi mimpi? Ini masih tengah malam. Apa yang kalian lakukan bisa membahayakan banyak orang di sini," sentak salah seorang pria itu. Kaisa, Karin, dan Tasya terdiam sejenak karena kebingungan dengan ucapan pria itu. "Pak, maaf, coba lihat langitnya. Sebentar lagi matahari Belum selesai Kaisa bicara, ia melihat ke langit dan melihat bulan purnama bersinar terang. Mereka bertiga hanya bisa terdiam kebingungan karena mereka yakin sebelumnya melihat langit di pagi hari. Mereka saling menatap, tidak bisa berkata-kata. "Tapi tadi langitnya terang," ucap Tasya. Mendengar keributan itu, Mang Badru keluar dari rumahnya dan mendekat ke arah keributan. "Ada apa ini?" tanya Mang Badru. "Ini, Mang, anak-anak ini mau membuka gerbang desa kita," ucap salah seorang pria itu. Mang Badru menatap mereka bertiga dan meminta mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Maaf, Mang, kita tadi yakin melihat langit sudah terang, makanya kita memutuskan buat jalan-jalan pagi. Tapi tidak tahu kenapa, ternyata masih tengah malam katanya," ucap Tasya. "Iya, Mang, kita memang mau lihat hutan saja, dikiranya sudah pagi," ucap Kaisa. Tanpa berpanjang lebar, Mang Badru membawa mereka bertiga kembali ke rumah. Kaisa dan teman-temannya merasa aneh karena mereka sangat yakin melihat langit terang di pagi hari. Namun, seolah-olah langit berubah menjadi malam lengkap dengan bulan purnama. Sesampainya di dalam rumah, Mang Badru berusaha memberitahu kalau mereka mungkin hanya sedang bermimpi. Namun semuanya yakin kalau apa yang mereka lihat adalah kenyataan. "Mang, tolong percaya, kita tidak mungkin bohong," ucap Tasya. Mang Badru menghela nafas sambil menatap mereka bertiga. "Tadinya memang tidak mau cerita karena takut mengganggu liburan kalian. Tapi sepertinya kalian harus tahu," ucap Mang Badru. "Apa yang harus kami tahu, Mang?" tanya Kaisa. "Sejak zaman dahulu, leluhur Mamang yang ada di sini sengaja membangun pagar kayu pembatas itu buat melindungi semua warga desa, bukan cuma dari hewan buas.
Tapi, ucap Mang Badru. Tapi apa, Mang? Tanya Tasya. Mang Badru terlihat sangat sulit untuk melanjutkan ucapannya. Dinding kayu itu juga dibuat untuk melindungi warga desa dari iblis yang menghuni hutan itu, ucap Mang Badru. Kaisa, Karin, dan Tasya tidak bisa berkata-kata lagi. Dinding kayu itu dibuat khusus oleh para leluhur dengan banyak mantra di dalamnya. Menurut kepercayaan leluhur, di malam hari, iblis dan pasukannya akan keluar mencari mangsa. Oleh sebab itu, pintu gerbang desa ini tidak boleh terbuka hingga matahari terbit, ucap Mang Badru lagi. Lalu, Mang, kalau gerbang itu sampai terbuka, apa yang bisa terjadi? Tanya Kaisa. Intinya, akan ada hal buruk yang bisa menimpa desa ini. Mang Badru pamit dan menyuruh mereka untuk kembali tidur. Mendengar cerita Mang Badru membuat Kaisa dan Karin ketakutan. Namun tampaknya Tasya tidak merasakan ketakutan itu dan beranggapan bahwa yang Mang Badru ceritakan hanyalah sebuah mitos. Kalian jangan percaya cerita seperti itu. Namanya juga orang pedalaman, pasti masih percaya sama hal berbau mistis, ucap Tasya. Mereka melanjutkan tidur mereka, walau masih banyak pertanyaan perihal hal aneh yang baru mereka alami. Ayam mulai berkokok. Kaisa terbangun dari tidurnya. Ia terbangun dan melihat keluar rumah. Ada beberapa orang yang sedang menyapu halaman. Kali ini, Kaisa merasa tenang karena hari sudah benar-benar pagi. Kaisa membangunkan kedua temannya dan memberitahu kalau hari sudah pagi. Mereka bangun dan merapikan alas tidur mereka. Tidak lama kemudian seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita yang membawakan makanan untuk mereka. Perkenalkan, saya Siti, istri dari Mang Badru, ucap wanita itu. Kaisa menyuruhnya masuk dan mengucapkan terima kasih. Namun, ia ingin bertemu Tasya karena tidak sempat melihatnya sebelumnya. Tasya pun memberikan salam pada bibinya itu. Saya bibi kamu, Tasya. Maaf ya, kemarin saya tidak menyambut kamu, ucap Bisiti. Iya, Bi, tidak apa-apa. Memangnya Bibi habis dari mana? Tanya Tasya. Bibi habis dari rumah pengasingan. Wajarlah, namanya juga cewek, ucap Bisiti. Mendengar jawaban Bisiti membuat Tasya bingung. Rumah pengasingan? Rumah pengasingan itu apa, Bi? Tanya Tasya. Oh iya, kalian belum tahu ya? Ya sudah, kalian siap-siap dulu. Nanti Bibi ajak kalian keliling desa ini, ucap Bisiti. Mereka mulai bersiap-siap karena Bisiti akan mengajak mereka berkeliling. Setelah semuanya siap, mereka pun melakukan perjalanan mengelilingi kampung. Bisiti memperlihatkan semua sisi desa dan kebiasaan masyarakat di sana. Ada peternakan, perkebunan yang mereka tanami sendiri dan akan digunakan secara bersama-sama. Kalau di sini semuanya mengutamakan kekeluargaan, makanya kami suka berbagi satu sama lain, ucap Bisiti. Sambil terus berjalan, Kaisa tidak sengaja melihat ada keanehan pada dinding kayu yang mengelilingi desa, di mana ada tulisan di sepanjang dinding kayu itu. Bi, maaf, kenapa banyak tulisan aneh di dinding kayu itu? Tanya Kaisa. Iya, semuanya dibuat sama leluhur supaya kita terlindungi dari hawa jahat yang ada di luar desa, jawab Bisiti. Lagi dan lagi, jawabannya adalah seputar kekhawatiran mereka tentang makhluk yang lebih berbahaya dari hewan buas.
Setelah mengelilingi desa, Bisiti juga mengajak mereka untuk pergi keluar dari desa. Namun, mereka sedikit takut karena khawatir ada hal berbahaya di sana. Bisiti mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan rumah pengasingan pada mereka yang ternyata lokasinya ada di luar desa. Berjalanlah mereka menuju ke arah gerbang. Setelah itu gerbang dibuka dan mereka keluar dari desa lalu berjalan ke arah belakang desa. Bisiti menuntun mereka untuk tetap beriringan. Dari kejauhan, perlahan terlihat bangunan seperti rumah berukuran kecil yang dikelilingi pagar berukuran kecil. "Bi, itu rumah siapa? Kok ada di luar desa?" tanya Keisa. "Itu rumah pengasingan yang Bibi maksud tadi," ucap Bisiti. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud rumah pengasingan yang letaknya di luar desa, sangat dekat dengan hutan. "Maaf, Bi, rumah pengasingan itu buat apa ya, Bi? Kok ada di luar desa?" tanya Keisa. "Rumah pengasingan ini dibuat para leluhur kami untuk menampung wanita yang lagi datang bulan, supaya mereka dilindungi dari sesuatu yang jahat dan darah mereka tidak mengotori desa," ucap Bisiti. "Tapi Bi, bukannya bahaya kalau ada orang yang tinggal di rumah seperti ini? Kan hewan buas bisa saja muncul dan menyerang mereka," ucap Karin. "Hal yang lebih ditakutkan warga desa bukan cuma binatang buas, ada yang lebih menakutkan dari itu," ucap Bisiti sambil tersenyum kecil. Walau aneh, namun mereka harus menghargai kepercayaan yang ada di desa itu. "Jadi, kemarin Bibi menetap di rumah pengasingan itu?" tanya Tasya. "Iya, sudah hampir 4 hari 3 malam Bibi tinggal sendiri di rumah pengasingan," ucap Bibi. Sontak saja, jawaban Bisiti membuat mereka sangat kaget. Bagaimana bisa Bisiti bermalam sendirian di tempat yang sangat menyeramkan itu? Bisiti menjelaskan hal itu untuk membuat wanita aman, karena wanita yang sedang datang bulan darahnya wangi dan dapat menjadi incaran makhluk halus yang menghuni hutan. "Tapi Bi, bukannya lebih bahaya kalau mereka dibiarkan sendiri di hutan seperti ini?" tanya Keisa. "Tidak bahaya, malahan mereka akan terlindungi dari ancaman yang tidak bisa mereka lihat. Rumah pengasingan itu dibuat dengan banyak mantra dan ilmu yang kuat. Para leluhur katanya butuh waktu 30 tahun untuk menyempurnakan mantra yang ada di rumah itu," ucap Bisiti. Tidak berapa lama kemudian, Bisiti kembali mengajak mereka masuk ke dalam desa. Bisiti juga pamit karena harus menyiapkan makanan untuk mereka. Keisa merasa mulai sedikit tidak nyaman di desa itu karena banyaknya mitos yang masih dipercaya warga desa itu. "Baru sehari kita di sini, tapi rasanya sudah tidak betah," ucap Keisa. "Iya, aku tidak bisa membayangkan kalau Tasya sendirian di kampungnya ini," sahut Karin. Perlahan, Tasya keluar dari kamar sambil menatap Keisa dan Karin. "Kamu kenapa, Tasya?" tanya Karin. "Aku datang bulan lagi," jawab Tasya. "Ya terus kenapa? Kamu bawa pembalut kan?" tanya Karin. Mereka terdiam sesaat. Namun Keisa sadar apa yang sedang dipikirkan oleh Tasya, yaitu rumah pengasingan. Keisa ingat kalau bibinya bilang siapapun wanita yang sedang datang bulan harus pindah sementara ke rumah pengasingan. "Kalian sadar tidak sih apa yang Bisiti bilang tadi?" ucap Tasya. "Iya Tasya, aku paham apa yang kamu pikirkan. Terus bagaimana? Apa kita harus bilang?" tanya Keisa. Mereka
mencoba mencari tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena jika ada warga desa yang tahu Tasya sedang datang bulan, mereka pasti membawa Tasya ke rumah pengasingan. Kalau tidak, kita tidak perlu bilang kalau Tasya lagi datang bulan. Tidak akan ada yang tahu juga kan? Ucap Karin memberikan pendapatnya. Tapi, apa tidak apa-apa? Tadi Bik Siti bilang kan kalau hal itu harus dilakukan, ucap Kaisa. Sudahlah, lagian semuanya cuma mitos. Masa iya cewek lagi haid harus diasingin? Sudah, kalian diam saja. Aku tidak mau ke rumah pengasingan itu, ucap Tasya. Pada akhirnya, mereka setuju untuk menyembunyikan fakta bahwa Tasya sedang datang bulan. Walau Kaisa sangat khawatir karena harus membohongi dan menyepelekan tradisi yang ada di desa itu. Hari sudah mulai sore, dan lagi Bik Siti mengunjungi mereka untuk membawakan makanan. Kebetulan saat itu Kaisa dan Karin sedang bergantian mandi sore. Makasih ya Bi, maaf jadi merepotkan, ucap Tasya. Iya Tasya, tidak apa-apa, maaf ya, cuma bisa menyediakan makanan seadanya. Oh iya, sekalian Bibi mau ambil piring yang tadi pagi ya, ucap Bik Siti. Tasya masuk ke dalam untuk mengambil piring yang sebelumnya dibawakan oleh Bik Siti di pagi hari. Saat Tasya berbalik, Bik Siti memanggilnya. Tasya, panggil Bik Siti. Tasya pun berbalik menjawab panggilan Bik Siti. Iya Bik, kenapa? Kamu lagi datang bulan ya? Tanya Bik Siti. Tasya sangat kaget. Ia berpikir bagaimana Bik Siti bisa tahu kalau ia sedang datang bulan. Tidak Bik, ucap Tasya. Coba kamu lihat celana kamu, pinta Bik Siti. Tasya pun melihat selangkangannya. Ternyata darahnya rembes ke celananya. Hal itu wajar karena di hari pertama biasanya darah yang keluar akan banyak. Tasya pun bingung harus mengatakan apa. Bik Siti memberitahu Tasya bahwa dia harus siap tinggal sementara di rumah pengasingan. Tasya tidak dapat menyembunyikannya lagi. Tasya, sebelum matahari terbenam, kamu harus sudah ada di rumah pengasingan. Bibi bakal menyiapkan keperluan kamu, ucap Bik Siti. Kaisa dan Karin selesai mandi, lalu melihat Tasya dengan wajah kebingungan. Ia pun menjelaskan pada Karin dan Kaisa kalau bibinya tahu dia sedang datang bulan dan akan membawanya ke rumah pengasingan. Gimana ini? Aku takut, ucap Tasya. Kaisa terbersit sebuah ide. Bagaimana kalau kita ikut ke rumah pengasingan itu biar kamu tidak sendirian? Ide bagus. Ya sudah, kita bareng-bareng saja di sana, ucap Karin. Ya sudah, asalkan ada kalian, aku tidak masalah di sana, ucap Tasya. Beberapa menit kemudian, Mang Badru dan Bik Siti datang menemui Tasya untuk mengantarnya ke rumah pengasingan. Di situ, Tasya memohon untuk mengajak temannya bersamanya. Mang Badru mengizinkannya namun hanya boleh membawa satu orang untuk menemani Tasya. Di situ Karin bersedia menemani Tasya di rumah pengasingan itu. Karena jika Kaisa yang ikut Karin akan sendirian di rumah dan ia tidak suka sendirian. Akhirnya Tasya dan Karin pergi ke rumah pengasingan itu diantar oleh Mang Badru dan Bik Siti. Kaisa sedikit cemas karena temannya harus bermalam di tempat yang cukup menakutkan. Kaisa terpaksa harus tidur sendirian. Seperti malam sebelumnya terlihat ada dua orang yang berkeliling sambil membawa obor. Rasanya Kaisa sulit memejamkan matanya dan terus memikirkan kedua temannya. Sementara itu, di rumah pengasingan,
Tasya dan Karin tidur berdekatan melawan rasa takut mereka. Sebelumnya, Mang Badru berpesan pada mereka berdua untuk tidak meninggalkan rumah pengasingan apapun yang terjadi. Namun, mereka terdiam karena mendengar suara alunan gamelan yang berasal dari luar rumah pengasingan. Suaranya terdengar sangat dekat, namun sayangnya mereka terlalu takut untuk memeriksanya dan berusaha mengabaikannya. Namun, mereka mendengar suara teriakan yang sangat kencang. Sontak mereka terbangun dan merasa sangat ketakutan. "Tasya, aku takut sekali. Itu suara apa?" ucap Karin sambil menangis. "Rin, kita harus bagaimana? Aku juga takut," jawab Tasya. Kemudian suara aneh muncul kembali. Kali ini tangisan dan tawa bayi terdengar secara bersamaan, membuat seluruh badan Tasya dan Karin gemetar hebat karena takut. "Tasya, aku tidak kuat. Kita balik lagi saja ke desa," ucap Karin. "Iya Rin, aku juga takut. Kita kabur saja dari sini," ucap Tasya. "Tapi Mang Badru bilang kan kita tidak boleh keluar." "Begitu katanya Tasya," ucap Karin lagi. "Aku tidak peduli. Kenapa aku harus nahan ketakutanku cuma buat ngikutin mitos yang tidak jelas. Pokoknya kita balik ke desa," ucap Tasya. Mereka beranjak dari tempat mereka duduk dan mencoba membuka pintu rumah pengasingan untuk kembali ke desa. Saat pintu dibuka, kegelapan menyambut mereka. Dalam gelap mereka disambut seseorang yang membelakangi mereka. Tasya mengira itu orang dari desa. Namun, tangisan dan tawa itu berasal dari orang itu. Karena takut, Tasya dan Karin berlari dari rumah pengasingan ke arah gerbang desa dengan sangat tergesa-gesa. Saat berlari, Karin sempat melihat ke rumah pengasingan. Namun dalam gelap, ia bisa melihat banyak orang dengan mata merah sedang berkumpul, mengelilingi rumah pengasingan sambil menatap ke arahnya yang sedang lari. Tanpa pikir panjang, Karin dan Tasya mendorong gerbang desa dengan sekuat tenaga mereka hingga gerbang itu terbuka. Mereka lari ke rumah singgah mereka. Keisa yang sedang tidur begitu kaget karena mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya dengan kencang. Saat Keisa membukakan pintu, ternyata Tasya dan Karin yang mengetuk dan menyuruh Keisa untuk segera menutup pintunya. "Kalian kenapa? Bukannya kalian lagi di rumah pengasingan?" tanya Keisa. Sambil menangis dan wajah ketakutan, Tasya menjawab, "Aku mau pulang. Aku tidak mau lagi ada di sini. Tempat ini menakutkan." "Iya, Kay. Banyak hal aneh. Banyak makhluk aneh yang aku lihat di sana. Aku tidak mau di sini," ucap Karin sambil menangis. Keisa berusaha menenangkan kedua temannya yang terlihat sangat ketakutan. Namun, yang Keisa khawatirkan adalah jika warga desa tahu kalau Tasya dan Karin kabur dari rumah pengasingan. "Aku tidak peduli, di sana menyeramkan. Pokoknya aku mau pulang," ucap Tasya. "Ya sudah, itu urusan nanti. Sekarang kita tidur saja ya. Tenangin diri kalian," ucap Keisa. Keisa tidak tahu apa yang baru saja mereka alami. Namun apapun itu, yang pasti cukup mengerikan hingga membuat mereka benar-benar ketakutan. Teman-teman,
merinding. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan kembali membawakan lanjutan cerita dari akun Twitter Bagir Alaidrus @bagirals yang berjudul Gerbang Pembatas. Masih bercerita tentang perjalanan dan pengalaman horor 3 anak gadis di sebuah desa terpencil yang penuh mistis dan misteri. Akankah kejadian-kejadian seram dan menakutkan kembali akan terjadi di episode kali ini? Jangan tunda-tunda lagi. Langsung saja, selamat menyimak. Mumpung banyak yang nemenin merinding. Kaisa berusaha menenangkan kedua temannya yang terlihat sangat ketakutan. Namun, yang Kaisa khawatirkan adalah jika warga desa tahu kalau Tasya dan Karin kabur dari rumah pengasingan. "Aku tidak peduli, di sana nyeremin. Pokoknya aku mau pulang," ucap Tasya. "Ya sudah, itu urusan nanti. Sekarang kita tidur saja ya. Tenangin diri kalian," ucap Kaisa. Kaisa tidak tahu apa yang baru saja mereka alami. Namun apapun itu, yang pasti cukup mengerikan hingga membuat mereka benar-benar ketakutan. Di pagi harinya, Kaisa terbangun karena keramaian yang ada di luar rumah. Saat terbangun, Karin dan Tasya sudah tidak ada di sampingnya. Kaisa pun keluar untuk melihat keramaian yang ada di luar. Ternyata warga kampung sedang berkumpul. Kaisa pun mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata mereka sedang membahas masalah gerbang yang terbuka entah sejak kapan. Para warga khawatir gerbang terbuka sejak malam. Kebetulan ada Bik Siti di sana. Kaisa pun memanggilnya untuk menanyakan apa yang terjadi. Bik Siti berusaha menjelaskan sesuatu yang membuat warga desa panik. "Seseorang membuka gerbang itu sejak malam. Itu membuat warga desa panik," ucap Bik Siti. Kaisa langsung sadar. Sepertinya itu ulah Karin dan Tasya tadi malam. Namun Kaisa tidak memberitahu Bik Siti apa yang terjadi. "Tapi Bik, tidak ada hewan buas yang masuk ke pemukiman kan Bik?" tanya Kaisa. "Kita tidak mengkhawatirkan hewan buas Kaisa. Sesuatu yang lebih dari itu," jawab Bik Siti. "Maksudnya apa Bik?" Bik Siti terlihat sangat sulit untuk membicarakan hal itu. "Kaisa, sepertinya kamu dan teman-teman kamu harus kembali ke kota. Bibi khawatir ada hal yang buruk akan terjadi di sini." "Hal yang buruk Bik? Sudah, sekarang kita jemput teman-teman kamu di rumah pengasingan," pinta Bik Siti. Kaisa dan Bik Siti berjalan melewati warga desa. Bik Siti meminta izin pada Mang Badru untuk menjemput Karin dan Tasya yang ada di rumah pengasingan. Sepanjang jalan, Bik Siti terlihat sangat cemas dan panik. Sesampainya di rumah pengasingan, Bik Siti dibuat kebingungan karena Tasya dan Karin tidak ada di sana. Kaisa juga bingung kemana Karin dan Tasya pergi. Bik Siti terlihat panik dan ketakutan. Kaisa juga bertanya-tanya kemana kedua temannya itu pergi. Apa mungkin mereka kembali ke kota tanpa sepengetahuan Kaisa? "Kaisa, kita kembali ke desa. Mereka menghilang," ucap Bik Siti. "Tapi Bik, mungkin saja mereka pergi ke suatu tempat. Kaisa, mereka tidak akan bisa kemana-mana tanpa bantuan orang desa." Setelah kembali ke desa, terlihat warga desa masih berkumpul di depan gerbang membahas tentang gerbang yang terbuka sejak malam. Kaisa sempat bingung
mengapa hal seperti itu sangat dipermasalahkan oleh warga desa. Bik Siti berbicara dengan Mang Badru bahwa Karin dan Tasya menghilang. Mang Badru terlihat sama paniknya. Kaisa sangat yakin kalau kedua temannya hanya sedang bersembunyi atau mereka pergi meninggalkan desa. Mang Badru meminta bantuan beberapa orang untuk melakukan pencarian Karin dan Tasya di hutan. Namun, Kaisa memberitahu Bik Siti untuk tidak perlu khawatir, karena Kaisa yakin Karin dan Tasya hanya sedang bersembunyi. Namun, Bik Siti mengatakan bahwa ia yakin kalau Tasya keluar dari rumah pengasingan. Kaisa sedikit kaget karena yang Bik Siti katakan adalah sebuah kebenaran. Memangnya apa yang terjadi kalau Tasya keluar dari rumah pengasingan itu, Bi? Tanya Kaisa. Kaisa, belum waktunya Bibi bilang. Intinya mereka dalam bahaya. Atau mungkin mereka... Sudah, kita berdoa saja yang terbaik. Semoga mereka bisa ditemukan, ucap Bik Siti. Kaisa disuruh Bik Siti untuk tetap di dalam rumahnya. Sampai sore tiba, belum ada kabar dari Karin dan Tasya. Tim yang dibentuk Mang Badru pun sudah kembali dari hutan dengan wajah yang lesu dan terlihat lelah. Kaisa keluar dari rumahnya, di mana masih banyak orang yang berkumpul. Tepat di sebelahnya, ada seorang wanita yang sedang menangis ke suaminya. Wanita itu terlihat sedang hamil besar. Sekilas Kaisa mendengar pembicaraan mereka. Semoga tidak ada hal buruk yang terjadi. Semoga para iblis hutan itu tidak mengganggu kita, ucap wanita itu. Kaisa mendekat ke arah wanita itu dan mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan, wanita itu coba menjelaskannya pada Kaisa. Kegelapan malam itu dikuasai oleh iblis yang menghuni hutan ini. Selama gerbang itu menutup, iblis tidak akan bisa masuk ke desa kami. Tapi jika gerbang terbuka, itu membuka jalan bagi para iblis untuk masuk ke desa kami dan membuat kekacauan, ucap wanita itu. Bukannya warga bisa menutup kembali gerbangnya, Bu, dan semua masalah selesai. Penutupnya, kita tidak tahu berapa banyak iblis yang masuk ke desa ini. Jika gerbang itu ditutup, iblis yang berhasil masuk juga akan terjebak di dalam dan akan lebih mudah membawa petaka untuk kami. Tatapan wanita itu menjadi tajam. Perlahan ia mulai tertawa sangat keras. Warga desa teralihkan oleh tawa wanita itu. Wabah dari kegelapan akan datang menghancurkan kalian. Teriak wanita itu. Warga desa berusaha menyadarkan wanita yang terlihat seperti kerasukan itu. Karena ketakutan, Kaisa kembali ke rumahnya. Ia merasa sangat ingin pergi dari desa itu, namun bagaimana ia bisa pergi jika Karin dan Tasya belum ditemukan? Hingga sore hari, Kaisa hanya berbaring di kasurnya. Para warga desa juga terlihat sedang berdoa tepat di depan gerbang. Kaisa merasa bingung apa ia harus jujur tentang Tasya dan Karin dan memberitahukannya karena Kaisa sangat yakin Tasya dan Karin yang membuka gerbang itu di malam hari saat mereka kabur. Kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu. Kaisa pun membukakannya yang ternyata itu adalah Mang Badru. Kaisa, Tasya dan Karin hilang. Kita tidak bisa menemukan mereka, ucap Mang Badru. Kaisa merasa sangat beban karena menyembunyikan sebuah kebohongan. Pada akhirnya Kaisa berusaha memberitahu Mang Badru apa yang terjadi sebelumnya pada Tasya dan Karin. Ia menceritakan ke Mang Badru kalau malam tadi Tasya dan Karin kembali ke rumah karena mereka ketakutan.
dan Kaisa sangat yakin kalau merekalah yang membuka gerbang itu di malam hari. Mang Badru begitu kesal mendengar kebenaran itu. Mereka tidur di samping Kaisa, Mang. Tapi pas bangun, mereka sudah tidak ada, ujar Kaisa. Mamang tidak yakin mereka bisa diselamatkan. Tapi semoga saja pikiran Mamang salah, ucap Mang Badru. Tapi Mang, apa mungkin sampai segitunya? Bukankah itu sedikit berlebihan? Mungkin buat kamu semuanya kelihatan mustahil dan berlebihan. Kamu lihat Kaisa, wanita yang kerasukan tadi. Itu pertanda kalau iblis sudah ada di antara kita. Iblis dari hutan sudah masuk ke desa kita. Dan tidak akan ada yang tahu hal buruk apa yang akan terjadi, ucap Mang Badru. Kaisa tidak bisa berkata-kata lagi. Semua yang Mang Badru katakan sangat menyeramkan. Walaupun Kaisa masih meragukan hal itu, Kaisa berpikir untuk kembali ke kota secepatnya. Namun, ia harus menemukan Karin dan Tasya terlebih dahulu. Terus Mang, Tasya dan Karin kemana? Bisa saja mereka pulang ke kota tanpa sepengetahuan kita, ucap Kaisa. Kaisa, apa mungkin mereka tega meninggalkan kamu kalau misalkan mereka memang kembali ke kota? Doakan saja, semoga mereka bisa ditemukan, ucap Mang Badru. Mang Badru pamit untuk ikut berdoa bersama warga lainnya. Kaisa diminta untuk tidak keluar rumah karena Mang Badru khawatir ada sesuatu yang tidak diinginkan. Di lain sisi, Kaisa begitu kebingungan tentang keberadaan kedua temannya. Bagaimana bisa tenang? Suara doa dari warga di desa itu terdengar sepanjang hari, yang mana hal itu membuat Kaisa semakin ketakutan. Saat hari sudah mulai gelap, gerbang mulai ditutup kembali. Kali ini ada beberapa orang yang berjaga di dekat gerbang. Tidak lama kemudian, Bik Siti mengunjungi Kaisa di rumahnya. Kaisa, kalau kamu takut, kamu bisa ikut Bibi. Kita tidur di rumah nenek, ucap Bik Siti. Tidak usah, Bi. Kaisa di sini saja. Oh iya, para warga sudah selesai berdoanya, Bi? Tanya Kaisa. Mereka bukan hanya berdoa, Kaisa. Mereka juga memohon sepanjang hari agar hal buruk apapun yang masuk ke desa mau keluar dan tidak mengganggu. Itulah yang terjadi jika gerbang terbuka di malam hari, karena iblis sedang mengambil alih kegelapan. Tapi Bi, apa dengan melakukan hal itu, keberadaan hal buruk itu bisa pergi meninggalkan desa ini? Kita semuanya berharap Kaisa, warga desa tidak akan pernah tahu apakah keburukan itu akan pergi atau tidak. Setelah Bik Siti pamit, Kaisa berusaha untuk tidur. Ia tidak merasa begitu takut karena di luar rumah banyak orang yang berjaga. Kaisa tidak bisa berhenti memikirkan Tasya dan Karin dan berharap kalau mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja. Saat akan memejamkan mata, tempat tidurnya tergoncang seperti ada gempa. Kaisa terbangun dan memeriksa sekelilingnya apa gempa baru saja terjadi. Namun, kasur itu bergetar kembali. Kali ini Kaisa sadar kalau getaran itu hanya terjadi di tempat tidurnya. Kaisa turun dari tempat tidurnya. Lalu, sesuatu menarik kakinya ke kolong tempat tidurnya. Kaisa berteriak sambil berpegangan pada salah satu kaki tempat tidurnya. Sesuatu terus menariknya dengan sangat kuat. Kaisa terus berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan Kaisa, beberapa orang masuk untuk membantunya. Perlahan, sesuatu yang menariknya ke kolong tempat tidur menghilang.
"Kamu tidak apa-apa?" ucap salah seorang yang membantu Keisa. Ada yang narik kaki saya, Pak. Tolong." Para pemuda yang membantu Keisa terlihat terdiam melihat ke arah kaki Keisa. Saat Keisa melihat kakinya, banyak cakaran yang membuat kakinya penuh dengan darah. Sepertinya sesuatu yang menarik kakinya itu juga mencoba menyakiti Keisa. Beberapa orang terus memeriksa di bawah tempat tidur Keisa, namun tidak ada apapun di sana. Keisa dibawa ke rumah neneknya Tasya karena khawatir akan ada hal yang buruk lagi jika Keisa dibiarkan sendirian. Sesampainya di rumah nenek, Bik Siti membantu membersihkan luka cakaran di kaki Keisa. Bik Siti sangat khawatir dan terlihat ketakutan. "Keisa, kamu tidak apa-apa kan?" tanya Bik Siti. "Iya, Bi, Keisa tidak apa-apa, tapi Keisa bingung, Bi. Apa yang narik Keisa tadi?" "Keisa, Bibi semakin yakin iblis sudah masuk ke desa ini dan kita semua benar-benar dalam bahaya," ucap Bik Siti dengan air mata yang mengalir di pipinya. Warga desa semakin banyak bersiaga karena yakin apa yang terjadi pada Keisa hanya sebuah permulaan. Saat bermalam di rumah nenek, Keisa merasa sedikit tenang karena ada Bik Siti juga yang menemaninya. Belum sempat ia tertidur, terdengar suara teriakan wanita yang sangat keras yang membuatnya terbangun. Bik Siti pun mendengar suara teriakan itu dan mencoba keluar untuk memeriksanya. Di luar rumah sangat ramai suara warga yang entah sedang membicarakan apa. Karena penasaran, Keisa coba bangun dan keluar untuk memeriksa. Ternyata suara teriakan itu berasal dari wanita hamil yang sempat berbicara dengan Keisa sebelumnya. Wanita itu terlihat memukul-mukul perutnya yang anehnya perutnya sudah tidak buncit. Keisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama, suara teriakan wanita terdengar lagi di rumah lainnya. Warga menuju sumber suara itu, lalu Bik Siti kembali masuk ke rumah. "Keisa, kamu ngapain? Ayo masuk," ucap Bik Siti. Keisa dan Bik Siti kembali ke dalam rumah. Wajah Bik Siti sangat kosong dan sedih. Karena penasaran, Keisa bertanya apa yang terjadi pada wanita itu. "Kandungan wanita itu hilang secara tiba-tiba. Bayinya menghilang dari perutnya," ucap Bik Siti. Keisa hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Bik Siti. Lalu beberapa teriakan terdengar secara berurutan di desa itu. Tidak lama kemudian, Mang Badru kembali ke rumah dan memberitahu kalau semua wanita hamil di desa itu kehilangan bayi yang ada di kandungannya. Hampir semua wanita di desa yang sedang mengandung sudah kehilangan bayi mereka secara tiba-tiba, ucap Mang Badru. Hal ini sudah di luar nalar manusia. Mang Badru yakin para iblislah yang memakan bayi-bayi yang masih di kandungan itu. Keisa yang semulanya terus berpikir logis mulai yakin kalau memang ada hal buruk yang terjadi di desa itu. Suara tangisan dari wanita-wanita desa yang kehilangan bayinya terdengar sepanjang malam hingga pagi tiba. Rasanya Keisa sangat sulit memejamkan matanya. Saat pagi tiba, Keisa merasa sedikit lega karena ia berhasil melewati satu malam yang benar-benar mencekam. Keisa masih merasakan sakit karena luka cakaran di kakinya. Keisa berjalan keluar rumah di mana para warga sedang berkumpul di peternakan yang berada di belakang rumah.
Kaisa mendekat untuk mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ternyata para warga sedang menggali lubang yang cukup besar. Awalnya, Kaisa bertanya-tanya untuk apa lubang tersebut. Saat melihat ke arah lain, ternyata semua hewan ternak terbujur kaku di tanah. Sapi, kambing, maupun ayam, semuanya terlihat tidak bernyawa. Kaisa bertanya pada salah seorang warga di situ. Ia memberitahu kalau semua hewan ternak mati secara tiba-tiba dan harus dikubur dengan segera. Bik Siti mendekat ke arah Kaisa. "Kaisa, kamu ngapain di sini? Kaki kamu kan belum sembuh," ucap Bik Siti sambil menuntun Kaisa kembali ke dalam rumah. Sebelumnya, para wanita desa mendadak kehilangan bayi yang mereka kandung. Sekarang, semua hewan ternak di desa mati secara tiba-tiba. Semuanya terlihat semakin parah. "Bi, kenapa hewan ternak itu pada mati?" tanya Kaisa. "Kaisa, saat ini Bibi tidak tahu apa yang harus disampaikan ke kamu. Intinya, kita sedang dalam bahaya besar," ucap Bik Siti. Bik Siti masuk lebih dulu ke dalam rumah. Kaisa ingin pergi ke kamar mandi. Dia menimba sebuah air di sumur. Saat hendak mengambil ember yang ia timba, Kaisa berteriak sangat keras, di mana teriakannya itu memancing orang-orang mendekat termasuk Bik Siti dan Mang Badru. "Ada apa, Kaisa?" tanya Mang Badru. Itu Mang, itu," ucap Kaisa sambil menunjuk ke arah air yang ia timba. Mang Badru dan para warga begitu heran karena air itu berwarna merah darah, dan yang membuat Kaisa sampai berteriak adalah potongan kepala yang terlihat seperti kepala bayi. Karena penasaran, Mang Badru menimba lagi air sumur itu. Saat timbaan diangkat, bukan hanya kepala bayi, ada potongan tangan, potongan kaki, maupun tubuh bayi yang terlihat belum terlalu sempurna. Salah seorang warga menyampaikan pendapat bahwa potongan-potongan tubuh bayi di sumur bisa jadi berhubungan dengan kejadian tadi malam, di mana banyak wanita yang kandungannya menghilang. "Mang Badru, desa kita sudah dikutuk. Kegelapan sudah mengambil alih desa ini. Iblis sudah mengutuk desa ini. Kita harus pergi," ucap salah seorang warga. Banyak warga yang berpikiran sama. Mereka tidak mungkin bisa tinggal lebih lama di desa. Suasana makin memanas karena ada dua kubu yang mempunyai pendapat yang berbeda. Ada yang setuju untuk meninggalkan desa, namun di sisi lain ada juga yang berpikir untuk tetap tinggal dan mencari solusi. Karena perdebatan antar warga semakin panas, Mang Badru berusaha melerai dan menjadi pihak menengah. Mang Badru mengizinkan warga yang ingin meninggalkan desa, karena itu pilihan yang mereka buat. Warga merasa sangat ketakutan dengan teror yang terjadi sejak kemarin. "Jika kita tinggal lebih lama, tidak ada yang bisa menjamin kalau kita bisa selamat," ucap salah seorang warga. Setelah perdebatan itu, warga mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Kaisa dan Mang Badru kembali ke dalam rumah. Wajah Mang Badru sangat tegang dan sangat kebingungan. Saat ada di dalam rumah, Mang Badru meminta pendapat Nenek Tasya. Nenek bilang kalau iblis mungkin berhasil masuk ke desa dan membuat kekacauan. Namun, jangan sampai membiarkan iblis masuk ke dalam hati manusia dan mengacaukan apa yang ada di dalam diri kita. Menurut nenek, yang iblis lakukan hanya ingin membuat warga desa ketakutan. Bagaimanapun jadinya nanti, tetaplah percaya bahwa takdir manusia adalah kematian. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan.
Mang Badru, Bik Siti, dan Kaisa merasa sangat senang mendengar apa yang nenek katakan. Nenek bilang, ia bukan menyerah pada permainan iblis, namun dia hanya mencoba untuk tidak terjebak dalam permainan iblis. Mereka mungkin akan terus membuat kerusakan dan keburukan, namun jangan sampai kita kehilangan harapan dan mati dalam keadaan menyedihkan. Saat manusia mempunyai harapan, kematian hanya sebatas ungkapan, ucap nenek. Beberapa jam kemudian, terdengar suara gaduh di luar rumah. Kaisa, Mang Badru, dan Bik Siti menuju keluar rumah. Terlihat beberapa warga bersiap untuk meninggalkan desa dengan barang bawaan yang mereka bawa. Jumlahnya kurang lebih ada 25 orang. Mang Badru, kami pamit. Semoga ada keajaiban terjadi pada desa ini dan semoga warga yang tinggal bisa selamat, ucap salah seorang warga. Mereka pun pergi beriringan melewati gerbang menuju ke arah hutan. Melihat hal itu, terbersit di pikiran Mang Badru untuk membawa keluarganya pergi meninggalkan desa. Namun, Mang Badru memilih bertahan dan mencari solusi untuk desa itu. Malam hari pun mulai tiba. Mang Badru dengan beberapa warga yang memilih tinggal mulai menutup gerbang. Mereka berharap semoga tidak ada hal-hal aneh lagi yang terjadi di malam hari. Langit malam terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Mungkin saja karena warga desa sedang dalam keadaan sangat ketakutan. Kaisa, Bik Siti, dan nenek yang berada di dalam rumah tidur berdekatan. Sedangkan Mang Badru berkeliling bersama warga lainnya untuk menjaga desa. Kaisa yang mencoba tidur teralihkan oleh suara yang berada di dapur. Kaisa bangun, lalu mencoba mencari tahu sumber suara itu. Sambil membawa lilin, Kaisa menuju ke arah dapur, dan saat Kaisa menyorot lampu minyak ke arah dapur, terlihat sosok manusia kerdil yang sedang membelakanginya. Terlihat sosok itu sepertinya sedang memakan sesuatu. Kaisa pun berteriak meminta bantuan, namun sosok itu berbalik dan menunjukkan wajahnya yang berbulu dengan gigi taring yang penuh darah, dengan matanya yang berwarna merah. Bik Siti menuju ke arah Kaisa dan bertanya apa yang terjadi. Mendengar teriakan Kaisa, warga yang sedang berjaga menuju ke rumah itu dan sosok kerdil itu menghilang. Namun, sosok kerdil itu meninggalkan sesuatu, yaitu potongan kepala manusia dengan keadaan hancur. Sepertinya sosok itu sedang memakannya. Bik Siti mengajak Kaisa, sedangkan Mang Badru berusaha membersihkan potongan kepala itu. Kaisa terlihat sangat terguncang dan ketakutan. Kaisa, kamu tenang ya. Jangan ingat-ingat apa yang kamu lihat tadi, ucap Bik Siti. Sambil menangis, Kaisa berkata, Kaisa, pengen pulang, Bi. Kaisa tidak tahan lagi. Tolongin Kaisa, Bi. Kamu sabar dulu. Bibi bakal usahakan kalau kamu bisa pulang secepatnya, jawab Bik Siti. Tidak berselang beberapa lama, terdengar teriakan dari rumah yang ada di sebelah mereka. Mang Badru berlari untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan ternyata potongan kepala yang dibawa oleh manusia kerdil yang Kaisa lihat adalah kepala seorang balita yang tinggal di sebelah rumah. Sambil menangis, Kaisa berkata, Kaisa, pengen pulang, Bi. Kaisa tidak tahan lagi. Tolongin Kaisa, Bi. Kamu sabar dulu. Bibi bakal usahakan kalau kamu bisa pulang secepatnya, ucap Bik Siti. Tidak berselang berapa lama, terdengar teriakan dari rumah yang ada di sebelah mereka. Mang Badru berlari untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan
Ternyata potongan kepala yang dibawa oleh manusia kerdil yang Kaisa lihat adalah kepala seorang balita yang tinggal di sebelah rumah. Lalu dari luar gerbang terdengar suara seseorang meminta tolong dan perlahan membuka pintu gerbang. Ternyata orang itu adalah salah satu warga desa yang sebelumnya pergi meninggalkan desa. Para warga menyambutnya dan bertanya apa yang terjadi kepadanya. Pria itu menceritakan kalau ia dan rombongannya tidak bisa menemukan jalan keluar dari hutan. Dan saat malam mulai gelap, satu persatu rombongannya menghilang secara misterius. Ia sadar kalau di dalam gelap ada sosok bertubuh besar yang menelan orang-orang yang hanya menyisakan dirinya sendiri. Intinya, 24 dari 25 orang yang sebelumnya berencana meninggalkan desa meninggal karena diserang sosok bertubuh besar yang menelan mereka. Dengar, jika kalian pikir meninggalkan desa bisa membuat segalanya membaik, kalian salah. Hal ini membuktikan tidak ada tempat untuk pergi, ucap Mang Badru. Para warga mulai kehilangan semangat hidup dan mereka mulai merasa kalau hidup mereka akan berakhir secepatnya. Jangan putus asa, apapun takdir kita nanti, biarlah terjadi, karena apapun rencana kalian untuk ke depan, mati akan selalu menjadi akhir dari hidup kita, ucap Mang Badru. Sama seperti warga desa, Kaisa pun sudah merasa pasrah dengan semuanya. Ia merasa tidak akan ada kesempatan untuk keluar dari desa ini. Saat warga tenggelam dalam perasaan putus asa, nenek keluar dari rumah menuju kerumunan. Masih ada harapan untuk kalian, masih ada harapan untuk desa ini, ucap nenek. Warga desa menoleh ke arah nenek. Aku merasa sudah cukup menjalani hidup sampai saat ini. Biarlah aku melakukan hal yang berguna di akhir umurku, ucap nenek. Nenek menjelaskan kepada warga desa ada hal yang bisa dilakukan untuk mengeluarkan iblis dari desa mereka, yaitu dengan melakukan sebuah ritual pengorbanan. Dan nenek menawarkan diri untuk melakukan ritual itu. Walau pada awalnya Mang Badru dan Bik Siti tidak mengizinkan nenek melakukannya, namun nenek meyakinkan Mang Badru kalau nenek ingin memanfaatkan sisa umurnya untuk membantu banyak orang. Dengan berat hati, Mang Badru dan Bik Siti merelakan keputusan yang nenek ambil. Nenek mulai menjelaskan kalau proses ritual itu bertujuan untuk menyerahkan roh seseorang yang ditumbalkan untuk menjadi budak iblis di alamnya. Dengan begitu, para iblis yang ada di dalam desa bisa pergi meninggalkan desa. Karena proses ritual ini memerlukan banyak kayu dan tidak mungkin juga mereka mau mengambil resiko pergi ke hutan. Akhirnya warga memanfaatkan rumah mereka sendiri untuk dihancurkan karena hampir semua bagian rumah terbuat dari kayu. Dikumpulkanlah puing-puing rumah di satu tempat. Kaisa sebenarnya belum paham ritual seperti apa yang akan mereka lakukan. Saat kayu dirasa sudah cukup, warga mulai berkumpul mengelilingi tumpukan kayu yang berada di tengah mereka. Nenek mulai berjalan menuju ke tumpukan kayu itu. Namun, sebelumnya nenek menuju ke arah Kaisa. Kaisa, sampaikan pada ibunya Tasya bahwa nenek sangat menyayanginya. Ucapkan terima kasih nenek karena sudah mengizinkan Tasya mengunjungi nenek, ucap nenek. Iya nek, Kaisa bakal sampaikan, jawab Kaisa. Kamu anak yang baik. Nenek akan menjaga Karin dan Tasya di sana, ucap nenek. Maksud nenek apa?
Di mana Karin dan Tasya? Tanya Keisa. Nenek hanya tersenyum dan berjalan menuju ke tumpukan kayu. Keisa benar-benar tidak mengerti apa yang akan nenek lakukan. Bik Siti, sebenarnya apa yang mau nenek lakukan? Tanya Keisa. Bik Siti menatap Keisa sambil menangis. Keisa tidak paham apa yang terjadi. Pintu gerbang dibuka. Lalu seorang pria mendekat ke arah nenek dengan membawa sebuah obor. Keisa mulai paham dan mengerti. Ia tidak bisa berkata apa-apa, jantungnya berdetak sangat kencang. Perlahan, pria pembawa obor itu mulai membakar kayu di mana nenek berada. Ternyata ritual pengorbanan ini mengharuskan seseorang untuk bersedia dibakar hidup-hidup. Bi, nenek dibakar, ucap Keisa dengan paniknya. Keisa, itu keinginan nenek, kita harus ikhlas, ucap Bik Siti. Perlahan api semakin membesar dan mulai membakar tubuh nenek secara perlahan. Keisa yang tidak sanggup melihat hal itu memeluk Bik Siti dan terus membayangkan bahwa semuanya itu tidak nyata. Api semakin besar. Anehnya, nenek tidak berteriak walaupun api membakar tubuhnya. Keisa melihat sekeliling, di mana warga desa menangis sambil berdoa. Saat api berkobar sangat besar, anehnya asap dari pembakaran tidak mengarah ke atas, namun asap itu bergerak ke arah gerbang yang terbuka. Keisa melihat kobaran api yang sepertinya sudah membakar habis tubuh nenek. Lalu dari arah gerbang terdengar suara gamelan yang sangat dekat. Para warga yang sadar memalingkan pandangan mereka ke arah gerbang. Disitulah mereka melihat nenek, Tasya, dan Karin yang sedang berdiri menatap ke arah mereka. Namun mereka dikelilingi sosok hitam bermata merah yang seolah-olah memegangi tubuh mereka. Keisa memanggil Karin dan Tasya yang terlihat menangis. Bik Siti memberitahu kalau nenek, Tasya, dan Karin sudah menjadi budak iblis dan mereka tidak akan bisa kembali. Mang Badru pun memerintahkan warga untuk segera menutup gerbang secepatnya. Disitulah nenek, Karin, dan Tasya tersenyum ke arah Keisa. Gerbang pun ditutup, pertanda kegelapan telah pergi dari desa mereka. Keisa, biarkan mereka pergi, bagian dari mereka akan terus hidup dalam diri kita, ucap Bik Siti. Setelah ritual pengorbanan itu, warga mulai kembali ke rumah nenek dan berbeda dari malam sebelumnya. Rasa takut seakan sudah menghilang, membuat Keisa bisa memejamkan matanya dengan tenang. Matahari pagi membangunkan Keisa dari tidurnya. Ia masih berharap kalau semua yang dia alami tidaklah nyata. Bik Siti mendekat ke arah Keisa lalu mengatakan kalau Mang Badru dan Bik Siti akan mengantar Keisa pulang ke kota. Kamu juga harus ketemu sama orang tua Tasya dan Karin, ucap Bik Siti. Tanpa panjang lebar, mereka merencanakan perjalanan secepatnya. Keisa pun bersiap-siap merapikan barang-barangnya. Namun, Keisa kembali teringat pada kedua temannya saat melihat barang-barang mereka. Mang Badru dan Bik Siti sudah siap untuk pergi. Begitupun Keisa. Mereka berjalan beriringan melewati gerbang desa. Keisa merasa sangat berat karena terus memikirkan tentang Karin dan Tasya. Keisa, kamu harus kuat, kamu harus fokus ke depan. Jalan hidup kamu masih panjang, ucap Bik Siti. Mereka harus jalan kaki sekitar 1 kilometer untuk mendapatkan ojek yang akan mengantar mereka menuju ke jalan raya. Walaupun kesedihan dan rasa kehilangan masih menghantui Keisa,
Namun ia masih jauh lebih beruntung karena masih diberi kesempatan untuk tetap hidup dan melihat masa depan. Biarlah pengalaman pahit yang dialami menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.